Halo semuanya, perkenalkan aku Syifatul Ula dengan NIM 2203218. Aku mahasiswa dari Prodi Agribisnis dengan Fakultas Pertanian. Nah, pada kesempatan kali ini aku ingin memaparkan salah satu materi yang berjudul tentang Hazard Analysis Critical Control Point atau yang biasa disingkat menjadi HACCP. Nah, materi ini merupakan dan video ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah yaitu manajemen mutu. Untuk selanjutnya, mari kita saksikan. Nah, pada slide yang pertama, aku akan memaparkan terkait apa itu definisi HACCP. Nah, HACCP atau yang disebut juga Hazard Analysis Critical Control Point itu merupakan satu metode sistematis yang berbasis sains untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan bahaya yang signifikan terkait dengan keamanan pangan. Nah, fokus utama dari HACCP ini adalah pencegahan, bukan hanya inspeksi pada produk akhir untuk memastikan bahwa produk pangan yang dihasilkan itu bisa dikonsumsi dengan aman. Nah, jadi dengan adanya HACCP ini, maka kita dapat menganalisis atau mengidentifikasi, mengevaluasi terhadap apakah pada makanan yang akan kita produksi tersebut itu ada bahayanya terhadap keamanan pangan tersebut atau tidak untuk dikonsumsi oleh manusia. Nah, dengan tersedianya HACCP ini, maka eh, ke, maka apabila ada bahan yang berbahaya untuk dikonsumsi, maka sudah lebih dulu diketahui sehingga dapat terhindar hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, berikutnya kita akan membahas tentang apa sih tujuan dari si HACCP ini. Nah, di sini terdapat 3 tujuan utama dari adanya HACCP ini. Yang pertama yaitu identifikasi bahaya. Mengidentifikasi potensi bahaya pada setiap tahap produksi pangan. Nah, apabila adanya si HACCP ini, maka pangan atau produk yang akan kita hasilkan itu dapat terhindari dari yang namanya keracunan ataupun yang lainnya. Nah, dengan begitu, setelah kita terapkan si HACCP ini pada usaha kita atau pada produk kita, maka itu dapat mengidentifikasi potensi berbahaya pada makanan atau pada pangan yang akan kita hasilkan. Yang kedua yaitu pengendalian bahaya, menerapkan langkah-langkah untuk mengendalikan bahaya yang teridentifikasi. Nah, berarti di sini itu em, kita melakukan yang namanya manajemen strategi. Jadi kita menerapkan atau memanage ataupun apa namanya? Kita mengidentifikasi. Nanti apabila produk tersebut kita ciptakan, nah nanti hal-hal apa saja yang akan terjadi pada produk kita atau tantangan apa saja yang akan terjadi pada produk yang akan kita pasarkan.
Yang ketiga yaitu peningkatan kualitas, yaitu memastikan produk pangan tidak hanya aman tetapi juga berkualitas tinggi. Nah, berarti dengan adanya HACCP ini, dia tidak hanya keamanan pangan saja yang diperhatikan, tetapi juga standar kualitas di produk juga ikut diperhatikan. Nah, dengan begitu, tidak ketika kita sudah menerapkan HACCP ini, berarti tidak hanya keamanan pangan saja yang bisa eh, terverifikasi, tetapi juga standar kualitasnya itu akan kita ketahui, akan lebih kita ketahui bahwa standar kualitas kita itu seperti apa pada produk yang akan kita pasarkan kepada konsumen. Nah, berikutnya setelah kita tahu apa itu identifikasi HACCP-nya, setelah kita tahu tujuan dari HACCP-nya. Nah, yang ketiga yaitu terkait tentang manfaat HACCP-nya. Di sini juga terdapat tiga manfaat dari HACCP. Yang pertama yaitu meningkatkan kepercayaan konsumen. Produk yang memenuhi standar HACCP lebih dipercaya oleh konsumen. Kenapa seperti itu? Karena seperti yang kita tahu tadi, dengan adanya HACCP ini, dia sudah mereka sudah mengidentifikasi bahaya yang terdapat pada bahan pangan tersebut atau pada makanan tersebut. Sehingga dengan begitu, konsumen dapat lebih percaya terhadap produk yang kita berikan. Karena selain tadi em, produk yang kita pasarkan ini juga terhindari dari bahaya. Nah, standar kualitasnya pun tadi sudah diidentifikasikan juga. Yang kedua yaitu efisiensi operasional, mengoptimalkan proses produksi dan mengurangi pemborosan. Nah, dengan menerapkan HACCP ini, kita bisa mengefisiensi operasional atau mengurangi biaya yang kita keluarkan. Nah, apabila ada biaya yang mungkin kurang cocok untuk dikeluarkan ataupun masih bisa diganti dengan hal lainnya, maka biaya tersebut itu bisa lebih dikurangi sehingga dapat mengurangi pemborosan biaya di situ. Nah, dan juga dengan adanya efisiensi operasional ini, dia dapat lebih mengoptimalkan pada proses produksi si produk tersebut. Yang ketiga yaitu mengurangi risiko kontaminasi. Sistem ini mengurangi kemungkinan terjadinya kontaminasi sepanjang rantai pasok. Nah, karena kita sudah ketahui tadi apa saja yang kita berikan pada bahan baku si produk tersebut dan kita sudah mengidentifikasi bahwa bahan baku tersebut itu aman untuk dikonsumsi dan juga standar kualitasnya itu tinggi, maka hal tersebut dapat mengurangi risiko kontaminasi. Dan produk yang kita pasarkan juga itu dapat lebih dipercayai oleh konsumen. Oke, berikutnya kita akan membahas terkait seberapa penting sih HACCP ini. Nah, di sini terdapat 3 poin juga pentingnya HACCP untuk diterapkan.
Yang pertama yaitu pentingnya, mengapa penting HACCP ini? Karena keamanan pangan, di mana HACCP dapat membantu mencegah kontaminasi yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Nah, dengan adanya HACCP ini, maka bahan baku yang kita gunakan sudah pasti sudah kita identifikasi bahwa pada setiap bahan baku yang akan kita gunakan tersebut itu tidak terjadi kontaminasi dari baik itu bahan baku dimulai dari rantai pasok bahan bakunya tersebut contohnya. Nah, di situ kita bisa tahu bahwa bahan baku yang kita gunakan itu aman untuk dikonsumsi. Yang kedua yaitu regulasi. Banyak negara mewajibkan penerapan HACCP sebagai syarat untuk mendapatkan izin operasional dalam industri pangan. Nah, dengan kita menerapkan HACCP ini, berarti sudah ada satu langkah untuk kita bisa mempasarkan produk kita ataupun bisa menjual produk kita kepada pasar-pasar yang lebih luas gitu. Tidak hanya industri di dalam negeri saja, tetapi bisa jadi masuk ke industri dan pasar ke luar negeri. Karena kenapa seperti itu? Karena pada produk kita, kita sudah mendapatkan em, regulasi HACCP ini sehingga mereka tahu bahwa produk yang kita berikan untuk mereka itu sudah terjamin tingkat keamanan konsumsinya dan bahan baku yang dipakai itu terjamin kualitasnya. Yang ketiga yaitu kepercayaan konsumen. Menerapkan HACCP dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan. Ya, seperti yang aku bilang tadi dong, kan? Karena dengan ada HACCP ini berarti si produk ini sudah melalui berbagai uji untuk mendapatkan um, HACCP ataupun sertifikat terhadap HACCP ini gitu. Berarti ini aman untuk dikonsumsi. Nah, berikutnya yaitu HACCP yang terdapat di Indonesia. Nah, ternyata di Indonesia HACCP ini sudah diterapkan di beberapa tempat. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu terkait di Indonesia penerapan HACCP diatur oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM. Nah, dalam peraturan nomor 11 tahun 2019 tentang cara produksi pangan olahan yang baik. Nah, kalau kita beli sebuah produk nih, kita selain melihat ingredients-nya, kita juga akan melihat bahwa si produk tersebut sudah diizin edarkan atau tidak. Nah, salah satunya dengan kita tahu bahwa produk itu sudah bisa diizin edarkan dan produk tersebut aman untuk kita konsumsi, yaitu sudah ada BPOM-nya pada makanan tersebut atau pada produk tersebut. Yang kedua yaitu sertifikasi HACCP. Diwajibkan bagi perusahaan yang ingin mengekspor produk pangan ke pasar internasional. Nah, pada saat kita ingin mengeksporkan produk kita ke pasar yang lebih luas, otomatis
produk yang kita pasarkan ini sudah memenuhi kriteria atau syarat-syarat yang ditetapkan oleh pasar internasional. Nah, apabila kita sudah memiliki sertifikat HACCP ini sudah termasuk salah satu syarat yang diterapkan atau yang diminta oleh pasar internasional bahwa hal tersebut menandakan produk yang kita berikan, yang kita tawarkan itu aman gitu. Dan sudah terverifikasi oleh BPOM. Yang ketiga yaitu Lembaga Pelatihan dan Sertifikasi HACCP juga tersedia, baik yang diakui secara nasional maupun secara internasional. Nah, di Indonesia juga ternyata sudah terdapat lembaga pelatihan untuk si sertifikasi HACCP ini, untuk kita memiliki sertifikasi HACCP ini. Nah, lembaga pelatihan tersebut sudah tersedia baik itu yang tingkat nasional maupun yang tingkat internasional. Nah, selanjutnya materi yang akan kita bahas setelah kita tahu tadi definisi dari HACCP itu apa, tujuan dari diterapkannya HACCP ini untuk apa, terus setelah itu manfaatnya itu apa pentingnya dari adanya HACCP ini, serta HACCP ini ternyata sudah juga tersedia di Indonesia. Salah satunya yaitu BPOM tadi. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu terkait apa saja yang perlu diperhatikan pada penerapan HACCP. Nah, untuk mendapatkan sertifikasi HACCP itu tadi ada beberapa hal yang harus kita terapkan untuk mendapatkan sertifikasi tersebut pada produk kita. Yang pertama yaitu komitmen manajemen, dukungan dari pimpinan. Tanpa dukungan yang kuat dari manajemen puncak, implementasi HACCP bisa terhambat. Nah, manajemen harus berkomitmen untuk menyediakan sumber daya dan waktu yang diperlukan untuk menerapkan sistem ini. Budaya keamanan pangan atau manajemen harus menanamkan budaya yang menekankan pentingnya keamanan pangan di seluruh organisasi. Kenapa hal itu harus ada budaya keamanan pangan ini? Supaya terhindari dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, sebagaimana yang kita tahu pada saat ini banyak beredar kasus tentang eh, keracunan terhadap makanan gitu kan. Ada beberapa makanan yang membuat dia keracunan gitu. Nah, dengan adanya sertifikasi HACCP ini, hal tersebut bisa mengurangi akan kasus-kasus yang keracunan makanan ini karena pada saat kita menginginkan sertifikasi HACCP ini atau menginginkan bahwa produk kita itu sudah diakui oleh BPOM. Nah, budaya keamanan pangan ini itu harus kita terapkan. Nah, berikutnya yaitu nomor 2, pelatihan karyawan. Di sini terdapat 2 poin. Yang pertama yaitu edukasi dan pelatihan. Karyawan harus dilatih untuk memahami prinsip-prinsip dari HACCP itu dan bagaimana mereka dapat berkontribusi dalam menjaga keamanan pangan.
Pelatihan ini harus mencakup pemahaman tentang bahaya yang mungkin terjadi dan cara mengendalikannya. Nah, perusahaan itu memberikan pelatihan kepada karyawannya, baik secara edukasi maupun pelatihan secara training gitu, untuk supaya si karyawannya ini tahu gitu prinsip-prinsip dari si HACCP ini apa-apa saja. Nah, dan bagaimana cara mereka agar mereka ikut berkontribusi dalam menjaga keamanan pangan tersebut supaya tidak terjadi yang namanya kontaminasi sehingga menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti keracunan makanan dan lainnya. Nah, pelatihan atau masa training itu mencakup tentang pemahaman betapa bahayanya yang mungkin terjadi dan bagaimana cara mengendalikan hal tersebut. Yang poin kedua yaitu keterlibatan karyawan. Mendorong karyawan untuk aktif berpartisipasi dalam proses HACCP akan meningkatkan efektivitas sistem. Nah, apabila si karyawan ini juga ikut terlibat di dalam em, proses HACCP ini, maka hal ini dapat meningkatkan efektivitas sistem. Nah, dengan begitu, em, si karyawan-karyawan ini juga ikut berproses masuk ke berpartisipasi dalam proses HACCP ini dan hal tersebut dapat mengurangi keinginan atau tantangan yang tidak diinginkan. Kalau tantangan itu bisa jadi terjadi, tapi keinginan atau visi misi dari si perusahaan ini dapat terwujud gitu dengan adanya partisipasi karyawan yang eh, bagus gitu. Yang ketiga yaitu terkait dokumentasi. Di sini juga terdapat dua poinnya. Yang pertama yaitu pentingnya catatan. Semua prosedur, pemantauan, dan tindakan korektif itu harus didokumentasikan dengan baik untuk keperluan audit dan juga evaluasi. Nah, dokumentasi yang baik juga ini dapat memudahkan dalam pengawasan dan pelaporan kepada pihak yang berwenang. Apabila pada produk kita atau pada usaha kita itu adanya dokumentasi yang dari semua prosedur kita dokumentasikan dan juga kita melakukan tindakan pemantauan. Nah, hal tersebut itu bisa diperlukan nanti apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, dengan dokumentasi ini juga itu dapat memudahkan kita dalam hal pengawasan dan juga pelaporan kepada pihak berwenang apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan pada usaha kita. Pada poin kedua yaitu terkait tentang sistem manajemen dokumen. Mengembangkan sistem untuk mengelola dokumen yang terkait dengan HACCP, termasuk format standar untuk catatan dan laporan. Nah, apabila sistem manajemen dokumen kita itu sudah bagus dan juga dikelola dengan baik, ini manajemen dokumen terkait tentang HACCP-nya gitu. Nah, maka format tersebut itu bisa dibuat dalam bentuk catatan atau laporan.
Nah, dengan begitu, apabila suatu saat kita membutuhkan eh, dokumentasi atau sistem manajemen dokumen terkait HACCP ini, entah itu untuk melakukan pengurusan BPOM atau yang lainnya, itu sudah tersedia dan semuanya bagus dan tersusun rapi di dalam catatan maupun di dalam bentuk laporan. Nah, si HACCP ini dia juga terdapat pengaruh positif dan negatif yang terdapat pada HACCP ini. Nah, setelah kita terapkan suatu hal di dalamnya pasti terdapat eh, pengaruh positif dan negatif terhadap usaha kita yang terdapat pada HACCP. Nah, di sini aku yang pertama akan membahas terkait pengaruh positifnya terlebih dahulu. Terdapat 3 poin di sini. Yang pertama yaitu keamanan pangan yang lebih baik. HACCP dapat membantu mengurangi risiko kontaminasi yang dapat menyebabkan penyakit. Dengan menerapkan sistem ini, perusahaan dapat memastikan bahwa produk yang dihasilkan aman untuk dikonsumsi. Nah, seperti tadi, ketika produk kita sudah memiliki BPOM dan sudah memiliki sertifikasi HACCP, itu termasuk ke dalam salah satu pengaruh positifnya. Nah, itu menandakan bahwa produk kita itu aman untuk dikonsumsi dan hal tersebut sudah disahkan oleh lembaga-lembaganya. Yang kedua yaitu terkait reputasi perusahaan. Perusahaan yang menerapkan HACCP seringkali mendapatkan pengakuan untuk komitmen mereka terhadap keamanan pangan yang dapat meningkatkan reputasi dan daya saing di pasar. Nah, ketika kita sudah memiliki sertifikasi HACCP, maka reputasi si perusahaan juga bisa naik. Kenapa seperti itu? Karena kita sudah mendapatkan pengakuan dan komitmen terhadap produk kita bahwa produk tersebut itu aman, keamanan pangannya itu terjaga dan em, reputasi dan daya saing pasarnya itu dapat lebih luas. Yang ketiga yaitu peningkatan kualitas produk. Dengan fokus pada pencegahan bahaya, HACCP juga mendorong perbaikan kualitas produk secara keseluruhan. Nah, setelah tadi kita bahas terkait tentang pengaruh positifnya dari HACCP ini, nah, adapun pengaruh negatifnya, di sini juga terdapat 3 pengaruh negatifnya. Yang pertama yaitu terkait biaya implementasi. Nah, apabila menerapkan sistem HACCP ini, nah hal tersebut memerlukan investasi awal yang signifikan, termasuk pelatihan, pengadaan peralatan, dan pengembangan dokumentasi. Nah, apabila kita ingin menerapkan HACCP ini pada produk kita, nah, itu biaya yang kita keluarkan itu juga tidak sedikit ya kawan-kawan. Apalagi pada saat pengurusan sertifikasi HACCP. Nah, pasti kita akan menyiapkan sebaik mungkin hal tersebut. Nah, dengan begitu, biaya implementasi yang kita keluarkan bisa jadi agak sedikit meningkat dari biasanya.
Yang kedua yaitu beban administratif. Sistem HACCP memerlukan banyak dokumentasi dan pemantauan yang dapat menambah beban kerja administrasi, terutama di perusahaan kecil. Nah, apabila perusahaan kita itu masih dalam skala kecil, nah hal ini untuk beban administratifnya pasti akan cukup terasa di perusahaan kita. Kenapa seperti itu? Karena eh, ketika perusahaan kita kecil dan produk yang kita pasarkan biasanya belum terlalu banyak, otomatis pendapatan dari si perusahaan itu belum begitu banyak. Nah, dengan begitu, em, beban kerja administrasi itu cukup terasa pada perusahaan kita. Yang ketiga yaitu resistensi terhadap perubahan. Beberapa karyawan mungkin enggan untuk mengubah kebiasaan kerja mereka yang dapat menghambat penerapan HACCP secara efektif. Nah, apabila kita memiliki karyawan yang Eee, misal dia punya kebiasaan buruk terhadap, eee, sehari-harinya atau kegiatan sehari-hari dia. Nah, si karyawan ini mungkin enggan untuk mengubah kebiasaan buruk dari kebiasaan kerja buruk dia itu. Nah, hal tersebut itu bisa menghambat penerapan HACCP secara efektif pada perusahaan kita. Nah, berikutnya hal yang akan kita bahas itu terkait langkah-langkah sistematis yang terdapat pada HACCP ini. Nah, pada slide ini terdapat eh, 3 langkah yang bisa kita lihat. Yang pertama yaitu adanya identifikasi bahaya, yaitu melakukan analisis mendalam untuk mengidentifikasi potensi bahaya di setiap tahap proses produksi. Ini melibatkan pengumpulan informasi tentang bahan baku, proses, dan produk akhir. Yang kedua yaitu tentukan titik kendali kritis atau bisa juga disebut dengan CCP, yaitu mengidentifikasi titik-titik dalam proses produksi di mana kontrol itu dapat diterapkan untuk mengurangi ataupun menghilangkan bahaya. Nah, contoh CCP itu bisa berupa proses pemanasan, pendinginan, atau sterilasi gitu. Nah, yang ketiga yaitu tetapkan batas kritis, di mana menentukan parameter spesifik yang harus dipenuhi pada setiap CCP untuk memastikan keamanan produk. Misalnya, suhu minimum untuk pemanasan atau waktu yang diperlukan untuk memastikan patogen itu mati. Nah, dalam melakukan langkah-langkah sistematis pada HACCP ini, kita harus memerhatikan beberapa langkah yang terdapat pada slide ini itu ya terdapat 3 langkah-langkahnya. Nah, hal ini terkait tentang bagaimana cara mengidentifikasi bahaya, bagaimana cara kita menentukan titik kendali kritisnya, dan yang ketiga yaitu kita harus menetapkan batas kritisnya. Nah, hal ini diperlukan dalam langkah-langkah sistematis yang akan kita ambil. Oke, yang keenam yaitu langkah-langkahnya verifikasi.
Melalui melakukan evaluasi dan pengujian secara berkala untuk memastikan bahwa sistem HACCP itu berfungsi dengan baik. Ini termasuk melakukan audit internal dan pengujian produk. Nah, apabila tadi sudah terdapat korban dari produk yang kita pasarkan itu, kita bisa melakukan verifikasi. Nah, dengan melakukan evaluasi dan pengujian secara berkala, nah, untuk memastikan bahwa sistem HACCP yang sudah kita terapkan ini itu berfungsi secara baik. Nah, sistem HACCP berfungsi secara baik ini itu atau kegiatan evaluasi ini itu terkait tentang audit internal dan juga pengujian produk yang kita pasarkan. Yang ketujuh yaitu dokumentasi. Menyimpan catatan semua aktivitas terkait HACCP, termasuk hasil pemantauan, tindakan korektif, dan verifikasi untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Nah, dengan begitu, apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan lagi, kita sudah memiliki dokumentasi dan kita sudah tahu, oh, ketika ini terjadi, ini yang harus kita lakukan, strategi ini yang harus kita pakai. Dan dengan begitu, dapat memudahkan kegiatan kerja yang dilakukan. Nah, berikutnya yang akan aku paparkan yaitu terkait sasaran dari penerapan si HACCP ini. Siapa saja sasaran yang diharapkan dari adanya penerapan ini, HACCP ini. Yang pertama yaitu pelanggan. Terdapat 2 poin di dalamnya, yaitu yang pertama terkait keamanan produk. Menjamin bahwa produk yang sampai ke konsumen itu aman untuk dikonsumsi. Nah, hal ini dapat membantu dalam membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Kita nih sebagai konsumen sudah tahu bahwa uh, produk tersebut aman untuk kita konsumsi. Otomatis kita sudah percaya, sudah ada rasa percaya kita kepada si produk tersebut. Nah, apabila kita cocok dengan produk tersebut, maka kita akan membeli terus-terusan produk tersebut. Nah, dengan begitu, terciptanyalah loyalitas pelanggan, terciptanya loyalitas kita antara kita si pelanggan dengan si produk tersebut. Poin kedua yaitu peningkatan kualitas. Menciptakan produk berkualitas tinggi yang memenuhi harapan konsumen. Nah, seperti tadi nih, kita menentukan standar kualitas produk kita itu seberapa. Bagaimana standar kualitas dari produk yang akan kita pasarkan tersebut. Nah, apabila standar kualitas yang sudah kita tetapkan dan konsumen itu tahu, dan standar kualitasnya itu dapat memenuhi harapan si konsumen ini, maka otomatis kita akan terus membeli produk-produk tersebut. Yang kedua yaitu sasarannya regulasi. Yang pertama, kepatuhan hukum. Memenuhi persyaratan hukum dan regulasi yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun internasional, yang berkaitan dengan keamanan pangan. Nah, apabila produk kita sudah memenuhi kebutuhan
kepatuhan hukum dan regulasi yang berlaku di daerah tersebut. Nah, baik itu kepatuhan hukum di tingkat nasional maupun kepatuhan hukum di tingkat internasional yang berkaitan dengan keamanan pangan. Poin kedua yaitu audit dan sertifikasi. Mempermudah proses audit dan mendapatkan sertifikasi yang diperlukan untuk beroperasi di pasar yang lebih luas. Yang ketiga yaitu sasarannya pemasok. Pada poin pertama menjelaskan tentang kemitraan yang kuat. Itu membangun hubungan kerjasama yang baik dengan pemasok untuk memastikan bahwa bahan baku yang digunakannya itu memenuhi standar keamanan kualitas dan juga bahan baku yang diberikan oleh si pemasok ini itu memenuhi standar keamanan pangan. Poin kedua yaitu terkait tentang keterlibatan pemasok. Itu melibatkan pemasok dalam proses HACCP untuk memastikan bahwa mereka juga menerapkan praktik terbaik dalam pengolahan bahan baku. Nah, adapun contoh HACCP pada sektor agribisnis ini terdapat beberapa contohnya. Yang pertama yaitu terdapat pada industri pengolahan daging. Mengendalikan suhu penyimpanan daging, kebersihan alat, dan pengendalian kontaminasi silang selama pemrosesan. Contohnya yaitu contoh tindakan pemantauan termasuk memeriksa suhu penyimpanan daging secara teratur dan melakukan sanitasi alat secara berkala. Nah, tidak hanya produknya saja yang kita perhatikan kebersihannya ataupun tingkat pengendalian kontaminasinya, tetapi alat-alat yang kita gunakan itu juga itu harus terjaga kebersihannya dan juga terhindari dari yang namanya kontaminasi silang selama pemrosesan pengolahan daging ini pada industri pengolahan daging ini. Yang kedua yaitu pada industri sayur dan buah. Mengawasi kebersihan air pencucian, kontrol suhu selama penyimpanan, dan pengendalian waktu blanching. Pemantauan ini dapat mencakup pengujian air pencucian untuk memastikan tidak terkontaminasi dan juga memenuhi penyimpanan. Nah, pada contoh HACCP pada sektor agribisnis yang ketiga yaitu terdapat pada industri perikanan. Nah, di mana memastikan kontrol suhu penyimpanan ikan, kebersihan peralatan, dan pengendalian kontaminasi silang. Nah, pemantauan ini dapat melibatkan pengukuran suhu secara berkala dan pemeriksaan kebersihan di area kerja. Dengan menerapkan prinsip-prinsip HACCP, sektor agribisnis dapat meningkatkan keamanan dan juga tingkat kualitas produknya, sehingga hal ini dapat memberikan manfaat bagi produsen dan juga konsumen. Nah, pada contoh HACCP yang ketiga ini itu kita bahas terkait tentang industri perikanan.
Nah, pada industri perikanan ini kita harus memastikan bahwa kontrol suhu pada saat proses penyimpanan ikan dan juga pada proses kebersihan peralatan juga pada pengendalian tingkat kontaminasi silang ini. Nah, pemantauannya itu terkait tentang pengukuran suhunya itu secara berkala dan melakukan pemeriksaan kebersihan pada area kerja. Hal ini bertujuan supaya eh, ikan ataupun yang lainnya pada saat disimpan itu dalam keadaan bersih gitu. Nah, pada materi terkait HACCP ini, nah HACCP ini dia mempunyai prinsip di mana sistem HACCP ini didasarkan pada 7 prinsip dasar yang harus diterapkan secara sistematis. Kenapa seperti itu? Karena ini bertujuan untuk memastikan tingkat keamanan pangan. Nah, prinsip-prinsip ini itu mencakup langkah-langkah mulai dari analisis bahaya hingga penetapan prosedur dokumentasinya. Nah, yang berfokus pada pencegahan bahaya, bukan hanya inspeksi produk akhir. Nah, pada prinsip HACCP ini, sistem HACCP ini, yaitu didasarkan adanya 7 prinsip dasar yang harus kita terapkan secara sistematis. Kenapa seperti itu? Itu ada tujuannya, kawan-kawan. Nah, tujuannya itu untuk memastikan tingkat keamanan pangan yang akan kita berikan kepada si konsumen. Nah, prinsip-prinsip ini mencakup tentang langkah-langkah yang mulai dari analisis bahaya hingga bagaimana cara prosedur dokumentasinya. Seperti itu. Nah, pada prinsip HACCP yang kedua, yaitu menentukan titik kendali kritis atau critical control point, ataupun yang biasanya disingkat menjadi CCP. Di mana setelah bahaya yang signifikan diidentifikasi oleh tim HACCP tadi, nah, langkah selanjutnya adalah menentukan titik kendali kritisnya atau CCP. Yaitu CCP adalah titik, langkah, atau prosedur dalam proses produksi di mana kontrolnya itu dapat diterapkan dan di mana juga bahaya pangan harus dieliminasi atau dikurangi hingga ke tingkat yang dapat diterima agar produknya itu aman. Nah, CCP ini itu bersifat spesifik, kawan-kawan. Hal ini untuk suatu produk dan proses tertentu. Tidak semua titik kontrol dalam rantai produksinya itu merupakan CCP atau titik kendali kritis gitu. Nah, dengan mengidentifikasi CCP itu seringkali melibatkan penggunaan alat bantu seperti pohon keputusan CCP atau strateginya gitu. Nah, contoh umum CCP di industri pangan itu meliputi proses pemanasan atau pada proses produksi, proses memasak si produk tersebut, pendinginan yang tepat, sterilisasi, atau penambahan bahan pengawet. Jika pengendalian tidak dilakukan secara efektif pada CCP ini, nah hal ini akan mengakibatkan risiko yang tidak dapat diterima pada
pada keamanan produk sehingga eh, memastikan kontrol yang ketat di titik ini itu cukup ataupun sangat penting ya kan kawan. Oke, selanjutnya pada prinsip HACCP yang ketiga, yaitu menetapkan batas kritis atau critical limits, di mana batas kritis itu adalah parameter yang terukur yang harus dipenuhi pada setiap CCP untuk memastikan bahwa bahayanya itu dapat dikendalikan. Nah, hal ini berfungsi sebagai garis batas yang memisahkan kondisi yang aman dari kondisi yang tidak aman pada produk tersebut, di mana batas kritisnya itu harus didasarkan pada data ilmiah dan peraturan yang berlaku, seperti suhu minimum untuk memastikan patogen yang terdapat pada produk tersebut mati, atau tingkat pH maksimum yang diperlukan untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme pada produk tersebut gitu. Nah, setiap CCP itu harus memiliki batas kritis yang jelas, kawan-kawan. Nah, terdefinisi dan juga dapat diverifikasi. Misalnya nih, untuk CCP pemanasan atau pada proses produksi itu memasaknya. Nah, batas kritisnya ini mungkin ditetapkan sebagai suhu internal minimumnya itu pada 71 derajat Celcius selama 15 detik gitu. Nah, batas ini penting karena menjadi dasar untuk prosedur pemantauan berikutnya. Nah, jika batas kritis ini atau batas yang sudah ditentukan ini terlampaui, ini menandakan bahwa produk itu berpotensi tidak aman untuk dikonsumsi dan tindakan korektif harus diambil. Nah, pada prinsip HACCP yang keempat yaitu menetapkan prosedur pemantauan atau monitoring. Nah, prinsip pemantauan adalah tindakan terencana untuk mengamati dan mengukur batas kritis pada setiap CCP secara berkelanjutan ataupun berkala. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan prosesnya itu terkendali dan batas kritisnya itu dipenuhi, serta untuk mendeteksi penyimpangan agar tindakan korektif itu dapat dilakukan sebelum produk menjadi tidak aman. Nah, sistem pemantauan itu harus efisien, akurat, dan dapat memberikan informasi secara real time. Nah, ini bisa melibatkan pengukuran suhu secara berkala, pencatatan waktu pemrosesan, atau pengawasan visual. Dan hasilnya itu harus didokumentasikan dengan baik untuk dijadikan bukti bahwa sistem HACCP-nya itu berfungsi. Staf itu harus melakukan pemantauan, eh, staf yang melakukan pemantauannya ini itu harus dilatih dengan benar untuk memenuhi prinsip-prinsip HACCP dan cara kerja berkontribusi terhadap pangan ini gitu. Nah, prinsip HACCP yang kelima yaitu menetapkan tindakan korektif atau corrective action. Tindakan korektif adalah prosedur yang harus segera diambil ketika pemantauannya ini menunjukkan adanya penyimpangan, yaitu ketika batas kritis ini tidak terpenuhi. Nah, tindakan ini itu memiliki dua tujuan utama. Yang pertama, untuk mengendalikan produk yang terkena dampak, misalnya isolasi, penarikan, atau pengolahan ulang produk yang berpotensi terkontaminasi.
Nah, yang kedua yaitu untuk mengidentifikasi dan juga menghilangkan penyebab penyimpangan ini guna untuk mencegah terulangnya masalah yang sama di masa depan gitu. Prosedur tindakan korektif ini harus ditetapkan dengan jelas dalam rencana HACCP-nya, termasuk siapa yang bertanggung jawab untuk mengambil tindakan tersebut, dan bagaimana penyimpangan serta tindakan perbaikannya akan yang akan didokumentasikan nantinya. Nah, dokumentasi yang baik tentang tindakan korektif itu sangat penting. Kenapa sangat penting? Ini untuk keperluan audit dan menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kontrol terhadap keamanan pangan meskipun adanya terjadi masalah di dalamnya. Next, ada prinsip HACCP yang ke-6, yaitu menetapkan prosedur verifikasi atau verification. Nah, verifikasi adalah kegiatan yang dilakukan secara berkala untuk mengevaluasi dan mengonfirmasi bahwasannya seluruh sistem HACCP itu berjalan secara efektif dan rencana HACCP telah diterapkan dengan benar. Nah, verifikasi berbeda dengan pemantauan. Pemantauan bertujuan untuk melihat apakah proses yang berada dalam batas kritis ini sedangkan verifikasi itu bertujuan untuk melihat apakah sistem secara keseluruhannya itu sudah sesuai dengan rencana dan mampu untuk mengendalikan bahayanya. Nah, prosedur verifikasi dapat mencakup audit internal terhadap rencana HACCP. Nah, tinjauan catatan pemantauan dan tindakan korektifnya ini serta pengujian produk akhir dan lingkungan pabrik. Nah, verifikasi itu harus dilakukan oleh pihak yang berbeda dari mereka yang bertanggung jawab untuk pemantauan dan hasilnya itu digunakan untuk memastikan bahwasanya sistem secara konsisten menjamin keamanan dan kualitas produk. Nah, prinsip HACCP yang terakhir atau yang ketujuh yaitu terkait menetapkan prosedur dokumentasi dan pencatatan atau record keeping and documentation. Itu prinsip dokumentasi dan pencatatan itu mewajibkan semua prosedur, pemantauan, dan tindakan yang terkait dengan sistem HACCP. Nah, ini dicatat dan didokumentasikan dengan baik. Nah, dokumentasi ini adalah bukti tertulis bahwa perusahaan telah menerapkan dan memelihara sistem HACCP yang sangat penting untuk transparansi dan akuntabilitas. Catatan yang harus disimpan itu mencakup tentang rencana HACCP, hasil pemantauan CCP, catatan tindakan korektif, hasil verifikasi seperti audit dan pengujian, serta catatan pelatihan karyawannya. Nah, dokumentasi yang baik juga dapat mempermudah proses audit nanti, di mana pelaporan kepada pihak berwenang seperti BPOM jika di Indonesia dan membantu memastikan kepatuhan terhadap hukum dan regulasi yang berlaku. Oke, kawan-kawan, kita sudah berada di penghujung materi yaitu pada kesimpulan. Nah, adapun kesimpulan yang dapat aku simpulkan dari materi yang aku paparkan kali ini yaitu HACCP atau Hazard Analysis
Critical Control Point adalah sistem manajemen keamanan pangan yang berbasis sains yang sistematis, berfokus pada pencegahan bahaya. Bahayanya terkait biologis, kimia, dan fisik. Nah, di setiap tahap produksi, bukan hanya inspeksi produk akhir, inti dari sistem ini adalah eh, 7 prinsip, mulai dari analisis bahaya dan penentuan titik kendali kritis atau CCP hingga sampai kepada penetapan batas kritis, pemantauan, tindakan korektif, verifikasi, dan dokumentasi yang dirancang untuk menjamin produk akhirnya itu aman untuk dikonsumsi. Nah, dengan adanya penerapan HACCP ini, perusahaan tidak hanya mematuhi regulasi seperti yang telah diatur oleh BPOM jika di Indonesia dan mengurangi risiko kontaminasi, tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap kualitas produk dan efisiensi operasional perusahaan. Nah, itu aja yang bisa aku sampaikan pada materi kali ini. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi tersebut, kalian bisa komen di bawah. Ini aku di sini masih dalam proses belajar, dan apabila ada masukan lainnya, kalian juga bisa komen di bawah. Oke, sekian dari pemaparan materi kali ini. Harap kalian mendapatkan manfaat dari video ini dan semoga juga kalian bisa mengambil manfaat tersebut, manfaat yang baik-baiknya aja ya. Sekian dari aku. Bye.